Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Bidan Puskesmas Karangjati, akan memperkenalkan diri. Saya, Bidan Hawiyah. Dan saya Bidan Ratna. Hari ini, kami akan memberikan materi kelas ibu hamil. Sehubungan dengan adanya corona, di mana kita tidak boleh berkumpul, bertatap muka langsung, serta menjaga jarak, maka dengan ini kami membuat video ini untuk menggantikan kelas ibu hamil yang biasa kita lakukan. Untuk itu, silahkan ibu-ibu menyaksikan video ini. Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Materi pertemuan 2. Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Persalinan normal. Persalinan normal adalah terjadinya kelahiran cukup bulan dengan proses pervaginam alami dan tanpa komplikasi. Pelayanan persalinan sesuai dengan standar dan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Apa saja tanda-tanda persalinan yang Anda ketahui? Bukalah buku KIA pada halaman 10. Tanda-tanda awal persalinan. Sering ingin kencing atau sulit kencing, mula semakin sering dan makin lama, keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Ibu, tanda awal persalinan apa saja yang harus Anda ketahui? Yang pertama, mulas-mulas yang teratur timbul semakin sering dan semakin lama, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban, perut kelihatan lebih melebar, perasaan sering kencing atau bahkan sulit kencing. Segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan sesuai dengan amanat persalinan. Apa tanda-tanda bahwa seorang ibu akan segera melahirkan? Tanda-tanda persalinan antara lain, yang pertama adalah rasa sakit yang semakin kuat, terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah, tekanan pada anus semakin kuat sehingga ibu semakin ingin mengejan, pecahnya ketuban sehingga pengeluaran lendir dan darah semakin banyak. Saat diperiksa oleh bidan atau dokter, pembukaan jalan lahir sudah lengkap. Proses persalinan. Yang pertama adalah gambaran persalinan spontan melalui jalan lahir. Ibu, proses persalinan dimulai dengan kala 1. Dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan jalan lahir lengkap. Lalu kala 2, dimulai dari pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Biasanya berlangsung 1 hingga 2 jam. Dan kala 3, dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau ari-ari. Biasanya berlangsung 30 menit. Yang kedua, persalinan dengan tindakan melalui vakum ataupun operasi sesar. Ibu, apa yang Anda ketahui tentang inisiasi menyusui dini atau IMD? IMD adalah bayi yang diberi kesempatan mulai atau inisiasi menyusui sendiri segera setelah lahir atau secara dini dengan meletakkan bayi di dada atau perut ibu. Bayi dibiarkan merayap mencari puting dan menyusu hingga puas. Proses ini berlangsung minimal 1 jam pertama sejak bayi lahir dan maksimal 2 jam untuk mencegah hipotermi. Bagaimana cara melakukan inisiasi menyusui dini? Yang pertama, seluruh badan dan kepala bayi secepatnya dikeringkan kecuali tangannya tanpa menghilangkan lemak putih atau vernix yang menyamankan kulit bayi. Yang kedua, bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Keduanya diselimuti, bayi dapat diberi topi. Ketiga, kontak kulit ini dibiarkan selama paling tidak 1 jam. Keempat, bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri. Ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut, tapi tidak memaksakan bayi ke puting susu. Yang kelima, ibu yang melahirkan dengan tindakan seperti operasi dapat diberikan kesempatan kontak kulit. Bila IMD belum terjadi di kamar operasi, bayi tetap diletakkan di dada ibu waktu ibu dipindahkan ke kamar pemulihan atau perawatan. Usaha IMD dilanjutkan di kamar pemulihan atau perawatan ibu. Ibu, inisiasi menyusui dini penting karena akan merangsang produksi ASI dan memperkuat refleks menyusu pada bayi. Ibu, apa yang Anda ketahui mengenai pelayanan KB pasca persalinan? Mari buka buku KIA halaman 18. Ibu, KB pasca persalinan yaitu penggunaan alat kontrasepsi langsung sejak setelah melahirkan sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. Sebaiknya dipilih cara yang tidak mengganggu pemberian ASI. Mengapa Anda perlu ikut ber-KB? Yang pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat, minimal 2 tahun setelah melahirkan. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang keempat, ibu akan memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga. Ibu, ada berbagai macam metode ber-KB pasca persalinan. Yang pertama, metode ber-KB jangka panjang. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau yang disebut juga intrauterine device atau IUD. Lalu ada alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau biasanya disebut implan. Jika Anda dan pasangan tidak ingin mempunyai anak lagi, bisa menggunakan metode
kontrasepsi mantap untuk wanita atau yang disebut juga tubektomi, yaitu saluran istri diikat, dijepit, atau dipotong. Yang kedua, kontrasepsi mantap untuk pria atau yang disebut juga vasektomi, yaitu saluran sperma diikat atau dipotong. Ibu, ada juga metode PKB jangka pendek. Yang pertama, pil KB yang mengandung hormon progestin. Yang kedua, suntik KB yang mengandung hormon progestin. Yang ketiga, kondom. Yang keempat, metode amenorrhea laktasi atau MAL, kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Ibu, pelayanan apa saja yang akan Anda dapatkan pada masa nifas? Silakan buka buku KIA halaman 26. Dalam buku KIA pada halaman 26 terdapat catatan hasil pelayanan ibu nifas yang diisi oleh dokter atau bidan. Di sana terdapat berbagai macam jenis pelayanan yang akan ibu dapatkan. Terdapat dalam 3 kali kunjungan. Kunjungan pertama yaitu 6 jam sampai 3 hari. Kunjungan kedua yaitu 4 sampai 28 hari. Kunjungan ketiga yaitu 29 hingga 42 hari. Bagaimana menjaga agar ibu bersalin dan nifas serta bayi sehat? Menjaga ibu bersalin dan nifas serta bayi sehat dengan berbagai cara. Yang pertama, makan makanan beraneka ragam dan banyak seperti makanan pokok, nasi, jagung, sagu, singkong, ubi, dan lain sebagainya sesuai kebiasaan. Banyak makan sayur dan buah, lengkapi dengan lauk pauk, protein hewani atau nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, daging, ikan basah, dan susu. Minum lebih banyak lagi, dan tambahan makanan 5-6 saji. Istirahat yang cukup. Saat bayi tertidur, ibu juga sebaiknya ikut tertidur. Ketiga, bersama dengan suami, lakukan komunikasi dengan bayi sejak dini dengan cara berbicara dengan bayi sejak dini, lakukan sentuhan dengan cara mengusap atau mengelus bayi. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seperti mandi, termasuk membersihkan payudara dan daerah kemaluan, sikat gigi dan ganti pakaian setiap hari. Cuci rambut teratur minimal 2-3 hari sekali. Lalu cuci tangan dengan menggunakan air sabun sebelum beraktivitas. Yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan selama nifas secara teratur ke bidan atau dokter. Jika ada keluhan, kelainan atau sakit, segera cari pertolongan ke fasilitas kesehatan atau ke bidan dan dokter. Ibu, cara mencuci tangan memakai sabun dapat Anda lihat pada halaman 28 di dalam buku KIA. Ibu, apa saja hal-hal yang harus Anda hindari saat ibu bersalin dan nifas? Ibu, silakan buka buku KIA halaman 14. Hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu bersalin dan ibu nifas adalah persalinan bukan ditolong oleh tenaga kesehatan, membebat perut terlalu kencang, duduk di atas bara api, menempelkan dedaunan pada alat kemaluan, membersihkan payudara dengan alkohol atau betadine atau obat merah, lalu membuang ASI atau kolostrum yang pertama kali keluar. Ibu, mitos-mitos apa saja yang banyak beredar di masyarakat yang berkaitan dengan selama nifas? Mitos yang pertama, setelah melahirkan, ibu tidak boleh makan makanan yang berkuah, sebab nantinya vagina akan basah terus. Faktanya, pada masa nifas, pasti akan ada cairan yang keluar dari vagina. Jadi, ibu tidak usah takut untuk memakan makanan yang berkuah. Mitos yang kedua, setelah melahirkan, ibu tidak boleh makan ikan karena nanti darah yang keluar akan berbau amis. Faktanya, darah yang keluar memang berbau amis. Namun, jika berbau busuk, kemungkinan sudah ada infeksi. Maka daripada itu, ibu tidak usah khawatir untuk memakan ikan. Namun, jika ibu tidak menjaga kebersihan, memungkinkan adanya darah yang keluar akan berbau amis, atau ibu berkemungkinan terkena infeksi. Maka daripada itu, ibu harus menjaga kebersihan dan kesehatan ibu. Mitos yang ketiga, ibu dan bayi setelah lahir tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari. Faktanya, sinar matahari pagi sangat baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin D baik pada ibu dan bayi. Maka daripada itu, ibu tidak usah takut untuk menanyakan kekhawatiran-kekhawatiran Anda. Mari tanyakan ke fasilitas kesehatan seperti dokter atau bidan untuk mengetahui jawaban atau kebenaran dari kekhawatiran yang Anda rasakan terhadap berbagai hal yang Anda alami. Demikian materi yang telah disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Sampai jumpa di kelas Ibu Hamil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.